Nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah. Rupiah melayang. Rupiah yang sempat mendekati angka 17.000 per dolar AS. terus menunjukkan pelemahan. April 2025 rupiah anjlok ke 16.970 per US dollar dan ini terendah sejak krisis 98. Banyak yang panik. Ada juga yang menyalahkan pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan ada media yang nulis sejak pelantikan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Oktober lalu, nilai tukar rupiah telah merosot. Lalu apa benar rupiah yang lemah ini gara-gara pemerintah? Dan sejak kapan nih pelemahan rupiah terjadi? Atau karena kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat di bawah Presiden Trump yang bikin banyak negara terpukul, termasuk Indonesia? Jadi apakah ini krisis atau cuma ujian besar untuk pemerintahan Prabowo Subianto? Kayaknya situasinya emang gak sederhana. Tapi tonton sampai habis biar kalian gak ikut panik, tapi biar lebih sedikit paham apa yang lagi terjadi di dunia saat ini. Bareng gue Tres Ambari di Apa Kata Gue. Kita bahas dulu deh, kira-kira sejak kapan sih rupiah melemah? Nah, faktanya tren pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat itu udah berlangsung sejak tahun 2024. Alias udah terjadi di zaman Presiden Joko Widodo. Dan pelemahan ini berlanjut terus sepanjang tahun dengan nilai tukar menembus 16.000 per US dollar pada Desember 2024. Nah, abis pelantikan Presiden Prabowo pas Oktober 2024, rupiah juga masih ngalamin tekanan nih, mencapai 16.596 per US dollar di Februari 2025. Jadi kalau kita lihat nih, emang tren pelemahan rupiah ini dimulai sejak awal 2024 dan berlangsung sampai 2025, dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik domestik atau internasional. Nah, beberapa waktu lalu Presiden Amerika Serikat Donald Trump abis umumin kebijakan tarif baru, proteksionis dan bersifat resiprokal. If you look at Switzerland, 61% to 31%, Indonesia, Malaysia, Cambodia, oh look at Cambodia, 97%. We're going to bring it down to 49. They made a fortune with the United States of America. Beberapa negara kena tarif tinggi nih karena dianggap nggak adil sama Amerika. Cina memang jadi target utamanya. Tapi sayang nih, Indonesia juga kena imbasnya dan kena tarif 32%. Sementara tetangga kita sendiri nih, Singapura yang deket banget, mereka cuma kena tarif dasar 10%. Dampaknya meluas gara-gara tarif Trump ini. Tarif ini bikin dolar Amerika Serikat makin kuat dan otomatis banyak mata uang negara lain juga ikut melemah. Ada yuan Cina, kena tekanan berat, nilai tukar yuan mendekati titik terendah dalam 17 tahun terakhir gara-gara Trump nuduh Cina melakukan manipulasi mata uang. Gak cuma itu, won Korea Selatan juga anjlok ke level terendah sejak krisis keuangan global tahun 2008. Ringgit Malaysia juga lemah nih, karena tiap yuan tertekan, ringgit juga terbebani karena korelasi keduanya erat. Mata uang Thailand baht juga terpukul karena tarif Trump ini. Jadi nggak cuma rupiah aja. Semua merasakan dampaknya karena efek domino geopolitik. Jadi keputusan negara adidaya ini bikin seluruh dunia terguncang. Nah, pas perang dagang ini makin panas, investor global buru-buru amanin aset mereka ke safe haven kayak dolar dan juga emas. Akibatnya dana asing keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Ini bikin beberapa tekanan domestik barang impor makin mahal. Contohnya kayak apa? Gadget, skincare, sama makanan impor. Utang luar negeri jadi makin berat. Pemerintah sama perusahaan harus bayar utang atau bayar cicilan dolar ini bakalan lebih mahal. Industri dalam negeri juga pasti tercekik karena bahan baku impor itu naik. Ongkos produksi naik, melonjak, dan mungkin akan terjadi PHK. Dan karena kondisinya yang kayak gitu, pemerintah juga langsung gerak biar ekonomi Indonesia nggak makin kacau.
Pemerintahan Prabowo lewat Bank Indonesia turun tangan. Bank Indonesia mengintervensi pasar falas. Mereka jual dolar demi stabilkan kurs. Pemerintah juga kirim delegasi ke Washington buat negosiasi tarif Trump yang lumayan tinggi. Relaksasi aturan TKDN untuk tarik minat investor juga dilakukan biar jaga daya saing Indonesia. Penyesuaian pajak impor juga dijaga untuk jaga keseimbangan perdagangan. Kelihatannya pemerintah emang langsung bergerak jaga stabilitas dengan langkah yang bisa dibilang terukur, tapi hati-hati. Nah, ini ngasih sinyal kalau kebijakan yang diambil lagi diarahin ke strategi global. Intinya, rupiah melemah. Nggak melulu cuma gara-gara masalah dalam negeri aja. Situasi ini nunjukin ekonomi kita lagi deket banget sama gejolak global. Tapi yang paling penting, gimana pemerintah ngasih respon bisa mengurangi dampak buruk sekarang dan bikin rakyatnya tetap percaya ke depannya. Nah, buat kalian yang setuju atau punya sudut pandang lain, mungkin bisa coba tulis di kolom komentar. Segitu aja, nggak usah kebanyakan biar nggak pusing ngomongin ekonomi. Jangan lupa like, subscribe, dan nonton terus Apa Kata Gue. Bye!